Dalam zikirnya itu nggak ada minta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Cobalah baca itu, tidak ada dia minta. Malu dia minta sama Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanak, engkau maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang yang zalim. Nabi Ayub alaihissalam nggak ada berdoa ya Allah sembuhkan aku, tidak. Malu dia minta sama Allah. Apa kata dia? Rabbi anni massaniyad durru, aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang sayang. Jadi kita begitu berkeluh kesah dengan hidup ini katanya beriman. Katanya sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katanya Allahu Akbar, Allah maha besar. Baru dikasih sedikit aja oleng. Nah, jadi yang pertama itu adalah bandingkan diri kita. Itu perlunya kita ngobrol, kita cerita sama orang. Orang yang helmnya hilang, stres, depresi, ngomong mana-mana, update status helm hilang. Begitu ketemu sama orang, motornya hilang, lebih nyantai. Ada orang bininya hilang, lakinya hilang, anaknya hilang, kerjanya hilang. Jadi perlu kita membanding-bandingkan diri, mengukur bayang-bayang. Jadi jangan kalau kita kena keterpurukan, usaha hancur, bisnis nggak jalan, lalu kemudian kita mengurung diri, berhenti sendiri, stres, depresi, minum racun, mati. Tetap sholat ke masjid berjamaah, dengarkan tausiah, ceramah, ngobrol. Mungkin ada orang yang dibukakan Allah pintu hidayah, tahu dia, ujian kau ini belum ada apa-apanya. Kemarin si Anu lebih hebat lagi ujiannya. Nah ini perlunya kita membanding-bandingkan diri dengan, kita nggak boleh membanding-bandingkan diri. Nggak boleh itu kalau masalah dunia. Kenapa dia kaya, kenapa dia begini. Tapi kalau masalah mau mencari kesabaran, maka kita memang disuruh membanding-bandingkan. Makanya ketika terjadi berbagai macam ujian yang dialami Nabi SAW, maka Quran itu isinya cerita. Dan Nabi disuruh bercerita. Faqsusil qasasa, ceritakan cerita-cerita itu. Supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya manusia ini berpikir. Dan kalau kita baca buku-buku motivasi itu isinya cerita. Cerita tentang orang sukses, cerita tentang orang gagal, cerita tentang orang buat permohonan 16 kali ikut tes PNS nggak lulus-lulus, akhirnya buka usaha berhasil. Cerita tentang orang keluar dari bank konvensional, buka warung pinggir jalan, akhirnya sukses. Cerita tentang orang diusir mertua karena nggak punya kendaraan, akhirnya buka usaha sukses. Dunia ini cerita. Man make story. Manusia bisa membuat cerita. Apa ceritamu? Bagaimana cerita orang lain? Bandingkan cerita itu. Bandingkan cerita kita, kesakitan kita, kebangkrutan kita, kematian saudara anak kita dengan orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala, maka belum ada apa-apanya. Ini poin yang pertama. Yang kedua yang bisa menguatkan kita itu adalah wasta'inu bis sabri, sabar. Sabar itu artinya menahan. Jadi ada ibadah itu yang keluar duit, bangun masjid, anak yatim, fakir miskin, sedekah beras. Ada ibadah itu yang keluar darah, jihad fisabilillah, mati syahid. Ada ibadah itu yang keluar keringat, tawaf, sa'i, melontar jumroh. Ada ibadah itu yang keluar suara, baca Quran, tausiah. Tapi ada ibadah tidak keluar keringat, tidak keluar darah, tidak keluar uang, tidak keluar suara. Ibadahnya tinggi, itulah dia sabar. Sabar artinya imsak, menahan, tahan. Pikiran yang mulai pikir macam-macam. Aku kan udah taubat, aku kan udah hijrah, aku kan udah ngaji. Aku udah bolak-balik ngaji dengan hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Aku udah ikut kajian Ustadz Adi Dayat. Aku udah ikut kajian Buya Yahya. Aku udah ikut kajian Gus Baha. Aku udah ikut kajian Habib Muhammad bin Anis.
Aku udah ikut kajian Ustaz Luqmanul Hakim. Kenapa begini? Tahan. Balikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan pikiran, tahan hati, tahan mulut. Jangan sampai ngomong-ngomong. Wasta'inu bis sabri. Makanya kita diajarkan dalam puasa itu sebenarnya puasa itu adalah menahan. Dalam puasa itu kita memang betul-betul menahan. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan lidah, tahan tenggorokan, tahan pikiran, tahan hati. Ini proses latihan. Karena kalau kita perturutkan, mata ngelihat, telinga mendengar cerita orang, hati, pikiran, mulut ngomong, komen-komen, na'udzubillah. Ya, jadi poin yang kedua adalah menahan. Imsak. Off. Yang ketiga, wassalah, memperbanyak-banyak sholat. Bangun malam sholat tahajud. Sholat sunat uduk dulu. Sholat sunat taubat. Sholat sunat tahajud. Sholat sunat hajat. Sholat sunat witir. Karena Allah mengatakan wassalah, sholat. Ambil wudhu, sholat. Jadi suatu ketika Abdullah bin Abbas naik unta, tiba-tiba di belakang ada pasukan mengejar. Wahai Abdullah bin Abbas, adikmu meninggal. Langsung dia turun dan dia sholat. Allahu Akbar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sholat. Jadi memang kalau kita terpuruk itu tidak ada jalan lain kecuali berserah diri kepada Allah. Jalannya cuma dua. Fa'alhamaha fujuraha, jahat, lari ke narkoba, mabuk, atau menjadi orang yang dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabuk pakai narkoba, pengisap ganja, pil anjing gila, memang insya Allah tenang. Mungkin tenang dalam beberapa saat, dosisnya habis itu kambuh lagi, mabuk lagi. Ngobrol-ngobrol sama kawan pun gila-gila semua. Habis itu mabuk lagi. Datang penyakit liver, datang darah tinggi, naik diabetes, naik. Habislah semua, mati dalam keadaan suul khatimah. Mau kemana? Memangnya dengan kematian masalah hidup selesai? Mati tidak menyelesaikan masalah. Kalau mati menyelesaikan masalah, cukuplah dengan harakiri, ambil pedang, tusukkan ke jantung, mati, selesai. Orang yang stres menghadapi keterpurukan, dia ambil samurai, dia tusukkan ke jantungnya, berarti nanti di akhirat dia akan menusukkan api neraka ke jantungnya, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Orang yang stres menghadapi hidup ini gak kuat, diminumnya racun, mati. Dianggapnya istirahat, selesai. Di akhirat dia akan meminum api neraka, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya. Orang yang gak tahan dengan keterpurukan hidup ini, stres, depresi, melompat dari gedung lantai 100 kondominium, jatuh ke bawah, mati. Dianggapnya selesai dengan mati. Tidak selesai. Masuk dalam neraka, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selama-lamanya. Hadis sahih. Jadi bagaimana caranya? Tempelkan keningmu ke lantai, berbisik kau ke tanah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada jalan lain kecuali memperbanyak salat. Tentu saja salat dengan cabang-cabangnya. Salat itu makna lainnya juga adalah doa. Jadi banyak-banyak berdoa. Salat itu juga di dalamnya ada tasbih, ada zikir. Subhana rabbiyal a'la, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi bukan hanya sekedar salat, tapi juga yang sepaket dengan salat. Ada baca Quran, ada zikir. Wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Lalu kemudian salat. Berbanyak salat sunat, salat duha, salat tahajud, salat awabin, salat isyraq, salat hajat, salat mutlak, salat sunat tasbih.
Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, "Arihna ya Bilal." Ujian hidup ini sangat berat. Maka buat kami tenang, buat kami istirahat. Arihna ya Bilal, kata Nabi. Maksud Nabi kepada Bilal, arihna, segera iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Supaya kalau segera iqamat, sholat, maka beban hidup ini jadi ringan. Di saat sholat itulah kita mengadukan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Baca pula ayat yang kebetulan ayat itu menguatkan kita. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkanmu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalau engkau ridha menerima ujian ini, Allah akan berikan apapun yang kau. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kau anak yatim, sekarang kau diberikan keluarga. Alam yajidka dhallan fahada. Dulu kau tidak tahu jalan, sekarang Allah sudah beri jalan, kau hijrah. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu menguatkan kita semua itu. Bacalah Al-Qur'an seakan-akan Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Maka saat membaca Quran itu, pembenci-pembenci, musuh-musuh, haters, inna syani'aka huwal inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan kepada engkau nikmat yang besar. Fasalli, salatlah, salat. Fasalli li rabbika, salatlah, minta kepada Allah. Wanhar, berkurbanlah, sedekah. Musuhmu, orang-orang yang mengejekmu, inna syani'aka huwal abtar. Semua yang membenci-bencimu, hatersmu, huwal abtar, dia akan terputus. Itu urusan Allah. Urusanmu beribadah. Urusan tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Mengangkat, menurunkan, menghancurkan, membinasakan, itu urusan Allah. Enggak usah urus urusan Allah. Urus saja urusan kita. Urusan Allah, musuh-musuh kita biar Allah yang urus. Nah, ini penting memahami seperti ini. Poin yang keempat adalah bagaimana ketika kita sedang berada dalam keterpurukan itu, perlu berada di sebuah komunitas yang sehat. Biasanya orang kalau sedang hanyut, semua dia tarik. Bambu tarik, kayu tarik, besi tarik, rumput lapuk pun ditarik juga. Kalau kebetulan yang ditarik ini besi, selamat. Kalau yang kebetulan ditarik ini bambu, selamat. Kalau yang ditarik ini kayu, selamat. Tapi kalau yang ditarik ini rumput yang rapuh, tenggelam. Curhatnya sama pelakor, ngobrolnya sama pecandu narkoba, diajaknya dugem, diajaknya mabuk, diajaknya sakau, habislah. Kita nggak boleh pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Pilih yang mengingatkan kita. Kamu saya lihat dalam keadaan terpuruk nih, ayo ke masjid, mandi tobat. Semangat, ganti baju, bersih. Semangat. Semangat kita, diajaknya ke masjid. Dengar pengajian. Mendengar pengajian itu kita keluar out the box. Ini kita sedang berada dalam satu kotak ini. Kotaknya ini kotak racun. Bocor gas beracun. Kita udah dalam itu udah megap-megap, udah kehabisan oksigen. Maka datang kawan kita menarik kita. Dibawanya kita kajian Riyadhus Shalihin. Keluar kita out the box. Jamaah subuh Rabu ini kita membahas tentang hadis-hadis Rasulullah. Kalau enggak selama ini kita berkutat di situ terus. Buka status, lihat komen orang. Makin hancur, makin terpuruk. Jadi bangkit itu kita keluar dari oksigen udara yang kotor ini, keluar ke udara bersih. Datang kawan ngajak pengajian di kantor, di rumah, di lingkungan, di masjid. Orang kalau terpuruk, stres, malas mandi, malas makan, baring-baring tempat tidur, malas bangkit. Setan lagi, setan suka pada yang busuk-busuk, bau-bau. Mandi, bersih, semangat. Sholat sunat taubat.
Mandi, tobat, ganti baju, bersih, sholat. Kumpul sama orang-orang yang membangkitkan semangat. Kamu katanya ini rugi kemarin bisnis. Iya. Oh, si Anu kemarin bermiliar-miliar. Sekarang bangkit lagi. Ngobrollah dengan orang yang membangkitkan semangat kita. Jangan ngobrol sama orang yang menjatuhkan semangat kita. Saya kalau ngomong sama orang 5 menit, ngomongnya itu menjatuhkan semangat, saya tinggalin. Tuh apa ngomong sama dia? Saya mau ngomong sama orang yang membangkitkan semangat, yang membuka cakrawala berpikir, yang mengangkat saya dari keterpurukan. Ini badan kita ini sedang ditarik oleh pasir bergerak ini, narik terus ke bawah. Maka kita mesti semangat. Seperti Nabi SAW menyelamatkan Abu Bakar Siddiq. La tahzan. Jangan sedih, jangan takut, jangan cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Pertama, bandingkan diri kita bahwa ujian yang diterima Nabi, Rasul, wali-wali, orang-orang soleh, belum ada apa-apanya ujian kita. Yang kedua, tahan. Setelah merenung sejenak, tahan. Lalu kemudian sholat. Setelah selesai sholat, gabung dengan kawan-kawan yang satu circle yang sehat pikirannya, sehat cara dia berpikir. Kemudian yang terakhir adalah ada harapan, ada ide, ada kreasi, ada program ke depan. Jadi jangan bawaannya mau mati aja. Nabi SAW, la tuftahannal Konstantinia, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Padahal waktu itu di tengah keterpurukan. Nabi SAW mengatakan kamu akan membebaskan Romawi, kamu akan membebaskan Yaman, kamu akan membebaskan negeri Syam, kamu akan menguasai dunia. Fa'idha faraghta fansab. Kalau selesai dari satu aktivitas, buka aktivitas baru. Tapi jangan sombong. Wa ila rabbika farghab. Berharapnya, memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu 5 poin. Itu 5 poin obat bagaimana supaya kita bangkit. Bang Alvin, demikian pengantar dialog kita malam ini. Kita teruskan dalam interaktif. Saya kembalikan ke Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah 5 poin yang bisa kita langsung terapkan ya. Sudah disampaikan oleh guru kita. Pertama, obat ketika terpuruk adalah membandingkan kondisi diri kita dengan kondisi orang-orang solih, bahwa keterpurukan yang hari ini kita hadapi belum ada apa-apanya. Yang pertama. Yang kedua, ista'inu bis sabri, sabar, banyak-banyak menahan. Kemudian yang ketiga, perbanyak sholat. Kemudian yang keempat, berkumpul dengan orang yang soleh. Yang terakhir apa? Coba di kolom chat. Nanti supaya nyambung ya. Ada yang tahu yang terakhir? Ada harapan. Keren, berarti nyimak. Baik, langsung saja insya Allah selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu ada iklan sebentar. Kita mengajak bagi abang kakak ayah bunda yang punya keluasan harta, kami mengajak untuk kita ikut mensupport gerakan Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, dengan salah satunya membangun pondok pesantren Az-Zahra yang hari ini sedang diampu oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Nah, untuk lebih detailnya saya izin memutarkan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Di belakang saya ini adalah asrama Ma'had Az-Zahra, tempat menghafal Al-Quran. Sekolah formalnya SMP, SMA, berijazah Dignas dan menghafal Quran. Tahun 1 sampai 3 ngapal Quran,
tahun keempat belajar baca kitab, tahun kelima praktek baca kitab, tahun keenam tamat SMA, life skill. Di belakang ini asrama sebanyak 4 lantai insya Allah. Sekarang siap lantai kedua, berarti lantai ketiga, lantai keempat. Satu lantai ini isinya 9 kamar. Jadi 4 lantai ini 36 kamar. Isinya di dalam sekitar 20, berarti mampu menampung 720 santri insya Allah. Sengaja yang pertama kita bangun adalah kelas. Memanjang tanganah ini bangunannya ke ujung sana lebih kurang 500 meter. Mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari kita support, kita selesaikan pembangunan asrama Ma'had Az-Zahra. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan ustadz-ustazah, kita ingin mendapatkan pahala mengalir, maka kita kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, supaya pahalanya juga mengalir untuk almarhum almarhumah orang-orang tua kita. Ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang diberikan kepakaian lapuk, wa matasaddaqta fa'amdaita, yang disedekahkan, yang diwakafkan. Inilah bekal untuk hari esok insyaallah. Berkah selalu. Ini perkembangan terakhir. Siap 2 lantai, 2 lantai lagi ke atas, lantai 3, lantai 4. Assalamualaikum. Baik, bagi yang ingin ikut kontribusi, linknya sudah kami tautkan di kolom chat. Kita bantu sama-sama untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zahra. Nama ini diambil dari istri Ustadz Somad ya, dukung.sidak.id/UAS. Langsung saja klik linknya, nanti akan diarahkan sebuah laman dukung.sidak.id. Kurang lebih nanti bentuknya ketika diklik akan mengarah ke sini. Detail banget nanti insya Allah di sini sudah dijelaskan untuk apa saja pembangunannya. Ini sudah ada detail untuk pembangunan ke depan, mau dibangun apa. Kemudian riwayat-riwayat donasi juga sudah terkumpul di sini ya. Ini ada pencairan dana 210 juta digunakan untuk apa, ada semua. Oke. Nah, ini donasi-donasi terbaru juga muncul tuh, 18 menit yang lalu, 50.000. Kemudian Bunda Azaf, 20.000. Nah, untuk yang ingin kontribusi, langsung saja klik donasi sekarang. Donasi sekarang, yang nanti akan diarahkan ke sini. Jadi nominal donasinya, misal nominal donasinya 250.000, kemudian pilih metode transfer, metode pembayaran. Ini siapa yang coret-coret? Nanti saya kick. Lanjut aja, Kak Nurul Husna. Oke, nanti akan diarahkan ke sini, dan kemudian kalau sudah, tuliskan juga doa-doanya, doa-doa dari kakak semua. Yang terakhir, klik lanjutkan pembayaran. Nah, pastikan transfer sampai kode unik 3 kode unik terakhir 250.681 ke rekening yang terlampir di laman tersebut. Baik, insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan pilih yang buka kamera terlebih dahulu. Ikhwan yang open kamera, angkat tangannya. Oh, Habibul Rusdi Aceh. Silakan. Open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Habibul Rusdi dari Aceh, tepatnya di Subul Salam. Izin Ustadz bertanya, jadi ini mengenai sholat sujud terakhir, itu saya pernah dengar kalau doa yang kita bisa berdoa di sujud terakhir, tapi di salah satu video di TikTok dibilang kita harus mengikuti imam saat berjamaah. Itu bagaimana Ustadz?
tanggapannya. Terima kasih Ustadz. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah doa ketika bersujud itu. Maka hadis ini umum. Tidak ada menyebut solat sunat atau solat wajib. Ketika kita sedang bersujud, maka perbanyaklah doa. Sebaiknya ketika kita sedang sujud, ketika bersama dengan imam, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kebetulan kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang sujudnya lama sekali. Itu kalau saya hitung pelan, itu tasbihnya 10 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selesai 3, kita bisa tambah dengan doa kita yang lain. Kalau kita bisa bahasa Arab, diucapkan dengan bahasa Arab. Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiba, Allahumma najjihni, Allahumma ja'al hadhihi tijarah tijaratan lan tabur, boleh. Tapi kalau kita tidak bisa bahasa Arab, jangan dilafazkan di mulut, pakai bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Bugis, bahasa Banjar, cukup di dalam hati saja. Dan kalau kita sholat berjamaah, imamnya tidak terlalu lama sujud, kita jangan lama-lama sujud, menimbulkan fitnah. Walaupun secara fikih tidak batal. Batal itu kalau kita tinggal 2 rukun. Imam ruku, kita masih juga berdiri. Imam sujud, kita masih juga berdiri. Itu batal iktidaknya. Sholatnya tidak batal, iktidaknya. Iktidak itu mengikut imamnya batal. Kalau tinggal 2 rukun. Jadi kalau antum sujud, sampai imam hampir salam baru antum bangkit, sholat antum sah, berjamaah antum pun sah, tapi menimbulkan fitnah. Silap-silap berhenti orang sebelah, sangkanya mati dalam sujud. Nah, jadi sebaiknya yang panjang doa waktu sujud itu adalah sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Silakan sepanjang-panjangnya sujud. Nabi pernah sujud sepanjang ayatnya. Bagaimana ayatnya panjang, begitulah lama sujudnya. Tapi waktu sholat sendiri. Begitu keterangan tentang kapan kita berdoa dan dalil berdoa, apa yang kita panjatkan dan bagaimana hukum fikihnya. Demikian Bang Alfred. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Wiwi Lestari. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kebetulan saya kan ibu rumah tangga, full time mom ya di rumah aja gitu. Dulunya bekerja Ustadz. Jadi saya akhir-akhir ini sering ngerasa burnout gitu Ustadz. Ini merupakan suatu musibah bagi saya. Saya anggap ini kayak musibah, kayak cobaan gitu ya. Kayak bosan gitu di rumah. Yang dulunya kerja ngobrol sama teman gitu. Jadi mohon tipsnya Ustadz bagi kami ini seorang ibu rumah tangga. Apa gitu supaya tetap kuat, tegar gitu. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah yang sangat membosankan bagi kita itu adalah rumah yang diimpi-impikan ratusan ribu saudara kita yang tinggal di bawah kolong jembatan di Jakarta. Saya kemarin di airport, tiba-tiba muncul di beranda YouTube, manusia ada kampung ternyata di bawah kolong. Jadi ini seperti flyover. Di bawah kolong ini ternyata ada kampung. Ada sekolahnya, ada rumahnya, ada kamarnya, ada masyarakatnya di dalam. Jadi yang bosan di rumah, kumpulkan semua jamaah yang bosan di rumah, silakan datang ke Jakarta untuk mengunjungi kampung ini. Saya seumur-umur belum pernah melihat itu di Jakarta. Saya baru ketemu di YouTube. Rumah yang sangat membosankan bagi kita, itu adalah rumah yang sangat dirindukan oleh saudara-saudara kita. Suami yang membosankan bagi ibu, bosan kali aku udah nengok muka lakiku ini Pak Ustadz. Itu adalah yang dirindukan oleh para jomblo yang belum ketemu jodoh sampai sekarang. Anak yang paling membosankan bagi ibu, bapak yang bosan dengan anak ini nangis terus. Bahkan ada seorang bapak membunuh anaknya karena nangis terus. Ibu memukul anaknya pakai gayung, mati gara-gara nangis terus, membosankan anak ini. Itulah anak yang dirindukan orang sampai pergi ke Singapura bayar 300 juta untuk bayi tabung.
Jadi hidup orang yang membosankan, cobalah kata Nabi jurusnya unzur ila man huwa asfala minka, lihat orang di bawah. Itu akan membuat kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Makanya saya untuk menjaga rasa saya ceramah dengan gubernur, saya ceramah di masjid yang besar, tapi juga saya ceramah di hutan. Saya berangkat dari Pekanbaru makan siang, sampai dalam hutan jam 2 malam baru makan. Berlumpur, berhujan, seminggu sakit. Kena pacat, kena lintah. Jadi kenapa kita perlu bersusah-susah? Supaya kita menghargai senang. Kenapa Allah kasih kita sakit? Supaya kita menghargai sehat. Kenapa Allah buat kita berpisah? Supaya kita menghargai keberadaan, persahabatan, persaudaraan. Kenapa Allah buat orang-orang tersayang kita itu mati, meninggal? Supaya kita menghargai hidup. Jadi bagi yang bosan, itu memang kerjaan setan. Setan membuat kita ini bosan dengan nikmat Allah. Padahal sholat kita ini belum bisa membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikumpul semua sholat kita dari sejak akil balik sampai sekarang, dikumpulkan sholat saya, zikir saya, ceramah saya untuk menebus satu nikmat biji mata saya ini. Belum dapat menebus. Jadi kalau ada orang bosan dengan hidup, itu kufur sekali. Na'udzubillah. Maka perlu kita keluar rumah, ke rumah tetangga, melihat yang lebih rendah. Jangan ke tempat orang yang kalau kita ngobrol sama dia, kita menjadi lebih kufur. Jangan ke rumah orang kalau kita lihat rumahnya, kita jadi lebih kufur. Tapi carilah orang yang kalau kita berteman dengan dia, kita menjadi lebih bersyukur. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, ini di Quran surat Al-Baqarah kan Ustaz, Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Konteks ayat ini kalau kita baca gitu Ustaz, redaksinya Allah pakai pasti, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Apakah memang hampir semua orang nanti akan mengalami kesedihan ini Ustaz? Atau yang namanya keterpurukan, kesedihan itu ada hukum sebab akibatnya Ustaz? Misalnya kita berbuat dosa baru kalau hukum, atau memang pasti semua orang tuh akan merasakan yang namanya keterpurukan, kesedihan Ustaz? Ini sahabat Nabi meninggal perang. Lalu keluarganya merasa berduka. Anak kami mati, suami kami mati. Turun ayat. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain, inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup bersama Allah, di sisi Allah, dan mereka dapat rezeki terus. Mereka lebih enak daripada kamu, mereka lebih nyaman daripada kamu, mereka lebih mulia daripada kamu. Kok kamu sedih? Yang kamu sedihkan itu diri kamu, bukan mereka. Setelah ayat ini barulah ayat berikutnya. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Tapi ujiannya itu syai' artinya kecil. Al-khawf, takut bangkrut, takut mati, takut pisah, takut ditinggalkan, takut pensiun, takut gimana anak-anak nanti, takut nggak bisa nikah, takut nggak bisa, takut. Wa nabluwakum bisyai'in minal khauf wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, gagal bisnis, wal anfus, mati, sakit, was samarat, paceklik, kering kerontang, hujan tidak turun, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka terkena musibah, qalu, mereka bisa berkata, inna lillah. Ini semua datangnya dari Allah. Bisnis, untung, ini datangnya semua dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita pun semua akan kembali pada Allah. Jangankan rumah ini, jangankan jabatan ini, jangankan mobil ini, kita pun akan balik. Apalagi lah benda-benda ini. Benda ini balik semua.
Sedangkan yang ini yang dulu dibawa aja balik. Apalagi benda-benda yang datang belakangan ini. Akan balik semua menghadap Allah. Itulah hakikatnya. Tapi saya kan udah sholat Ustadz. Saya udah ngaji. Kok saya bangkrut? Kok saya susah? Kok saya kehilangan? Kok saya sakit? Jadi cara berpikir kita salah. Semua berawal dari cara berpikir yang salah. Kalau sehat nikmat. Kalau sakit laknat. Kalau kaya nikmat. Kalau miskin laknat. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia ini kalau dikasih nikmat, senang, kenyang, tenang, Tuhan memuliakan aku. Wa amma adapun manusia ini idza mabtalahu rabbuhu faqudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika rezekinya disempitkan, dibuat dia agak susah dikit, apa kata dia? Tuhan menghinakan aku. Kalla, cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya tidak begitu. Kaya itu bisa jadi nikmat, tapi juga kaya bisa jadi laknat. Miskin bisa jadi laknat, tapi juga bisa jadi rahmat. Sehat itu bisa jadi nikmat, tapi sehat juga bisa jadi laknat. Sakit bisa jadi laknat, tapi sakit juga bisa jadi rahmat. Kapan sakit jadi rahmat? Kalau kita sadari bahwa dengan sakit itu dosa kita diampunkan Allah. Ma yusibul mu'min min nasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Susah hati, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki. Illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah mensucikanmu dari segala dosa-dosamu. Dosa saya apa? Saya nggak ada buat dosa. Ya ketika kau merasa nggak berdosa itulah dosamu. Tetangga saya nggak sholat, sehat-sehat aja. Saya yang sholat kok sakit. Kawan saya itu nggak sholat, kaya dia, rumahnya besar, mobilnya bagus. Saya sholat, kredit aja susah bayarnya. Gimana nih Pak Ustadz? Jadi manusia ini semuanya berawal dari salah pikir. Karena salah pikir akhirnya salah ngomong. Karena salah pikir akhirnya salah berbuat, salah. Akhirnya beragama pun salah. Melihat Allah pun salah, melihat Nabi pun salah. Apalagi melihat Ustadz. Melihat kita semua salah karena salah berpikir. Jadi hubungan kita dengan Allah itu dua. Yang pertama husnuzan. Kita udah sholat, kita udah hijrah. Maka kita selalu berhusnuzan kepada Allah. Yang kedua ridha. Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Merenung, beribadah, Allah segarkan pikiran kita, Allah fresh, Allah tunjukkan hikmah-hikmahnya. Kamu dulu aku buat begini, ini hikmahnya. Yu'til hikmata man yasha. Allah tunjukkan hikmah pada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dia sudah diberikan kebaikan yang amat sangat banyak. Siapa yang diberikan harta, dia sudah diberikan kebaikan yang banyak. Enggak. Siapa yang diberikan jabatan, dia sudah diberikan kebaikan. Enggak. Karena jabatan bisa menjadi rahmat, bisa menjadi laknat. Harta bisa menjadi rahmat. Kapan mobil itu jadi rahmat? Ketika dia dipakai pengajian, bawa keluarga ke masjid. Tapi bisa jadi laknat. Kapan uang itu menjadi rahmat? Jadi cara pandangnya dibenarkan, diluruskan, dibetulkan. Demikian Bang Alvin. Baik, Masya Allah. Berikutnya dari Ibu Nunung. Ibu Nunung dari Hong Kong. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ban Alvin. Waalaikumsalam. Iya Pak. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengubah rasa iri menjadi motivasi? Karena kan terkadang kita buka Facebook kan melihat penghasilan orang lain itu lebih melebihi dari kita. Jadi supaya tidak timbulnya rasa iri itu bagaimana untuk menghindarinya dan mengganti menjadi rasa motivasi dan inspirasi agar saya bisa baik seperti dia gitu. Terima kasih Ustadz. Lihat postingan orang, rumahnya bagus, mobilnya bagus, suaminya ganteng. Muncul hasad dalam hati kita. Bagaimana caranya memperbaiki ini? Yang pertama, kalau saya hasad, amal saya hancur.
Iyyakumul hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jangan sampai kamu hasad. Kalau kamu hasad, amalmu habis seperti api memakan kayu bakar. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad. Karena kalau kau hasad, pahalamu, sholatmu, ceramahmu semuanya hilang. Jangan kamu minum gula, karena kalau kau minum gula kau kena diabetes. Jangan kau makan kambing, karena kalau kau makan kambing nanti kena jantung koroner. Jangan kau makan santan, karena kalau santan nanti menggumpal darahmu kental. Biasanya kita akan mudah menerima larangan kalau tahu efeknya. Jangan hasad, nanti kalau kau hasad amalmu hilang. Itu dulu pertama. Itu namanya tarhib. Tarhib itu ancaman. Yang kedua, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Jadi ada yang boleh hasad. Yang pertama, rajulun atahullahu Qur'anan. Ada orang yang diberi Allah Ta'ala ilmu, hafal Quran, ngerti Islam, lalu dia pakai pagi, petang, siang, malam ilmunya ini untuk mencari ridha Allah. Kita boleh hasad, ingin seperti dia. Hasad yang positif, namanya ghibtah. Yang kedua, rajulun atahullahu malan. Ada orang yang dikasih harta, fasallatahu ala halakatihi. Dipakainya hartanya itu sampai habis untuk menolong agama Allah. Ini kita boleh hasad yang positif, namanya ghibtah. Ya Allah, aku lihat temanku ini rumahnya bagus, mobilnya bagus, kasih aku pintu rezeki terbuka juga seperti dia, maka aku akan bangun masjid, aku akan bangun pesantren, aku akan sekolahkan anak yatim, aku akan buat fakir miskin. Kalau hanya sekedar rumahnya besar, rumahnya akan tinggal. Kalau hanya sekedar mobilnya bagus, mobilnya tinggal. Tapi kalau dia buat rumah Allah, dia buat pondok pesantren, maka itu yang akan kekal abadi. Kita akan terus melawan setan. Sampai kapan? Sampai roh keluar dari jasad. La'atiyannahum, aku akan goda mereka, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh mereka ada dalam jasad. Jadi kalau setiap kita ada hasad dalam hatinya, masih hidup, artinya dia masih hidup, ruhnya masih ada. Nanti kalau ruhnya udah keluar dari jasad, udah nggak ada lagi bisikan, karena setan udah berhenti berbisik. Kita hanya disuruh melawan, kita nggak disuruh membunuh setan, kita disuruh melawan godaan setan. Dan Allah berjanji Allah akan menolong orang yang melawan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, melawan godaan setan, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan-jalan kami. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Aidil Adha. Silahkan di open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Aidil Adha dari Kalimantan Selatan. Ingin bertanya Pak Ustadz. Yang pertama agak sedikit berisiko pertanyaannya Pak Ustadz, tentang masalah penetapan hilal. Yang ulun pribadi tahu, berpuasalah kamu dan berharilah kamu untuk melihat bulan. Yang saya pertanyakan, hadis asal dari Nabi itu apa Pak Ustadz? Apakah hadis asalnya itu untuk melihat bulan aja, atau hadisnya itu harus 3 derajat? Karena sekarang ditetapkannya itu 3 derajat dengan kebijakan baru Pak Ustadz. Sedangkan hadis dari Nabi yang saya tahu, mohon maaf, hanya berpuasalah kamu jika engkau melihat bulan dan berharilah kamu jika engkau melihat bulan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Dan pertanyaan yang saya kedua, bagaimana agar hati ini ikhlas menghadapi hari-hari yang kadang hati ini lelah, capek, tapi namanya kita hidup di dunia ini kan untuk taat kepada Tuhan, terkadang rasa lelah itu agak susah Pak Ustadz. Itu aja pertanyaan saya. Sumu li ru'yatih
Berpuasalah kamu ketika melihat anak bulan. Waftiru li ru'yati. Berhari rayalah kamu ketika melihat anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum. Kalau tertutup awan, fa atimmu fa akmilul iddah. Sempurnakan 30 hari. Nabi tidak menyebut 3 derajat. Kenapa tidak menyebut 3 derajat? Karena Nabi tidak pakai hisab. Nabi pakai ru'yah. Jadi kalau Pak Aidil condong kepada metode saudara kita dari Muhammadiyah, ikut hisab. Hisab tidak pakai 2 derajat, tidak pakai 3 derajat. Yang penting kalau sudah ada hilal, walaupun 0,5 derajat, maka masuk 1 Zulhijjah, masuk 1 Ramadan, dan masuk 1 Syawal. Ikut hisab. Kalau Pak Aidil cenderung kepada ru'yah, maka Pak Aidil pakai 3 derajat. Kenapa 3 derajat? Karena 3 derajat itu anak bulan terlihat jelas melebihi warna ufuk. Warna ufuk yang merah waktu petang itu kalau 2 derajat atau 1,5 derajat masih samar, nggak jelas dia mana anak bulan karena warna ufuk merah. Tapi kalau udah 3 derajat jelas dia. Itulah mengapa kesepakatan Mabims, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura bersepakat 3 derajat. Kalau negara lain ada yang 6 derajat, ada yang 7 derajat. Mabims Asia Tenggara itu yang paling rendah 3 derajat. Jadi kesimpulannya 2 saja Bapak Aidil. Pak Aidil ikut hisab, silakan pakai metode hisab. Mau 0,5 derajat, mau 1 derajat, mau 3 derajat, ikut hisab Muhammadiyah. Kalau mau pakai ru'yah, pakai ru'yah. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Kullu mujtahid musib. Setiap orang yang berijtihad benar. Ustadz Somad condongnya kemana? Saya pakai metode ru'yah. Kenapa Ustadz ke ru'yah? Karena dari mulai sekolah dulu sampai ke Al-Azhar, sampai pulang, itu yang saya pakai dan dipakai guru-guru saya. Tapi kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di Muhammadiyah, saya berteman baik, saya tidak salahkan mereka. Nah, jadi jangan sampai kita bingung. Kalau mau pakai hisab, silakan pakai hisab. Kalau pakai ru'yah, silakan pakai ru'yah. Alasan 3 derajat sudah saya jelaskan. Itu pertanyaan pertama dari Pak Aidil. Yang kedua, hidup ini lelah menghadapi hidup, ya. Hidup ini lelah. Istirahatnya kapan? Ar-raha fil jannah. Istirahatnya nanti di surga. Makanya selama hidup ini kita tidak akan pernah istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami jadikan manusia ini fi kabad, dalam perjuangan terus. Kita ini berjuang hidup sama seperti bawa mobil. Ini nanti kalau udah lewat truk yang di depannya agak nyantai nih. Rupanya di depan ada bis lagi 3. Nanti kalau lewat bis yang 3 ini agak nyantai nih. Rupanya di depan ada lagi tronton. Ini nanti kalau lewat tronton ini nanti kayaknya aman ini. Rupanya di depan ada lagi mobil ayam, lambatnya minta ampun. Ini nanti kalau lewat ini ada lagi. Rupanya ada mobil pejabat. Stop semua, nggak boleh lewat. Kapan baru berhenti? Kalau kita udah sampai di tujuan, mobilnya berhenti, barulah istirahat. Istirahat itu ketika kita husnul khatimah. Istirahat itu ketika kita selamat dari azab kubur. Istirahat itu nanti. Maka kalau orang mengerti hakikat hidup, dia tidak pernah istirahat. Abu Ayyub Al-Ansari, ketika Nabi Muhammad datang, dia yang memberikan rumahnya. Tinggal di sini ya Rasulullah. Dia berikan hartanya untuk Islam. Umurnya 80 tahun. 80 tahun umur Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika dia mendengar ada hadis la tuftahannal Konstantinia, Konstantinopel akan direbut. Apa kata dia? Aku mau ke Konstantinopel. Umur 80 tahun berjihad dari Madinah ke Turki, Konstantinopel. Meninggal di Istanbul. Makamnya di Istanbul. Umur 80 tahun. Makanya kalau ada anak-anak muda sekarang, baru umur 20, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Apa ini? Mana semangat jihadnya? Lelah Pak Ustadz, lelah.
Saya tak lelah hidup. Saya tak lelah. Pokoknya saya gas terus. Saya kalau saya turutkan lelah, istirahat saya. Habis semua jadwal Jawa Barat kemarin. Setahun lagi baru bisa ke Jawa Barat. Karena kalau saya jadwal ini saya hentikan, berarti saya tak bisa, jadwal saya udah setahun, tak bisa mundur-mundur, enggak. Mudah aja kalau saya mau bilang, semua jadwal Jawa Barat stop tahun depan. Karena saya lelah. Batuk saya. Di pesawat tuh batuk tak berhenti-berhenti. Begitu keluar AC pesawat itu berasap, disitulah batuk saya. Ya Allah, tolong aku. Khutbah saya 30 menit di Masjid Merah, tak ada batuk. Habis itu ceramah lagi saya 30 menit, Masjid Merah. Saya pun heran, semua tim pun heran. Allah menolong. Kapan kita istirahat? Nanti istirahat. Kita istirahat kalau husnul khotimah. Kita istirahat kalau selamat dari azab kubur. Kita selamat kalau murid-murid kita ini mengirimkan Al-Fatihah ke kita. Istirahat bukan kongko-kongko. Istirahat bukan duduk-duduk santai. Istirahat bukan jalan-jalan. Istirahat kita adalah pada saat membaca Quran, sholat tahajud, dan duduk bersama orang soleh. Itulah istirahat. Kata Umar bin Khattab, kalaulah bukan karena 3 ini, aku udah lama mau mati aja. Yang pertama, aku menemukan ketenangan ketika aku sedang sholat, ketika sedang baca Quran, ketika sedang duduk sama orang-orang soleh. Kalau kita tidak menemukan ketenangan dalam yang 3 ini, kita perlu curiga apa yang kita makan selama ini. Kenapa kita diharamkan Allah tidak menikmati itu? Kenapa kita tidak menikmati lezatnya makanan itu seperti yang dirasakan teman kita? Ada apa dengan lidah kita? Enak kau rasa makanan tadi? Enggak. Kau cuma enak kali, belum pernah aku makan makanan macam itu. Kenapa dia enak? Kenapa kita enggak enak? Apa masalah lidah kita? Rupanya kita tadi habis gosok gigi. Habis gosok gigi pakai mentol. Patutlah yang enggak enak. Kenapa sholat kita enggak enak? Kenapa tahajud kita enggak enak? Kenapa baca Quran kita enggak enak? Ada masalah apa dengan kita? Kenapa mereka Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 itu terus bersemangat? Kenapa kita tidak? Apa masalah kita? Malam ini kita muhasabah. Termasuk saya sendiri. Saya sedang muhasabah diri saya. Saya kalau tausiah itu untuk orang paling 10-5%. Lebih banyak itu ke diri saya. Hai Abdul Somad. Saya lebih banyak ke diri saya. Demikian Bang Alvin. Luar biasa. Kapan kita istirahat? Ketika di akhirat. Masya Allah. Allahu Akbar. Satu pertanyaan terakhir dari jamaah di Zoom. Saya persilahkan untuk Ibu Sukistina. Silakan Ibu, open mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan mumpung saya berkesempatan. Yang pertama adalah saya seorang pengajar di SD. Saya membiasakan anak untuk sholat tepat waktu. Apakah sah salat saya jika suatu ketika saya makmum murid? Kemudian yang kedua, apakah sah sholat murid saya jika ketika dalam sholat saya mengingatkan? Contoh, misalnya ketika sujud, tangannya nyengkrem atau mungkin hidungnya tidak menempel di karpet. Kemudian yang ketiga, ketika saya infak atas nama almarhum orang tua, itu bolehkah disebut almarhum kedua orang tua saya atau mungkin bapak saya, kemudian ibu saya? Kemudian yang selanjutnya, ketika saya infak, misalnya di program Sida ini kan ditawarin minta doa apa gitu, atau didoakan apa. Kok ada teman saya yang bilang, infak kok minta didoakan, apakah itu tidak membeli doa, katanya seperti itu. Kemudian tentang mazhab, karena saya belajar agama itu berawal dari paling banyak lewat HP. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad awalnya dari TikTok.
WA ini. Kemudian saya juga belajar dari YouTube, misalnya dari Ustadz Adi Hidayat, dari Ustadz Khalid Basalamah, kemudian Syafiq Riza Basalamah. Apakah itu saya termasuk menggabungkan mazhab? Terima kasih. Hanya itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ditetapkan pada orang beriman. Ada waktu awal, ada waktu tengah, ada waktu ujung. Dilaksanakan di awal sah, dilaksanakan di tengah sah, dilaksanakan di ujung sah. Tapi yang paling afdal utama adalah ayul amal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Jadi ibu sedang melaksanakan proses pembiasaan kepada anak-anak salat awal waktu supaya mereka terbiasa. Dalam beberapa kasus mungkin saja bergeser waktunya, tapi mereka sudah terbiasa, sudah tahu, sudah mengamalkan, terhunjam ke dalam hati sanubarinya, dia salat di awal waktu. Proses Allah bisa karena biasa. Yang kedua, ketika mereka sedang sholat, mungkin tangannya tidak tepat, lalu ibu kasih tahu, itu tangannya kurang ke atas, lalu dia naikkan ke atas. Lalu kemudian ketika sedang sujud, itu hidungnya nggak nempel, dia tempelkan. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat bergerak 3 kali berturut-turut, dia tidak bergerak 3 kali, dia geser sekali. Dia tempelkan hidungnya sekali, maka sholatnya sah. Yang kedua, yang berikutnya, ibu mengatakan, ini sedekahku untuk almarhumah ayahku. Sampai, ini untuk ayahku dan almarhum ayahku, almarhumah ibuku, almarhum ayahku. Sampai juga, ini untuk almarhum ayahku, almarhumah ibuku, untuk almarhum saudaraku, untuk sampai juga. Berapa kadar yang untuk ayah, berapa kadar ibu, berapa kadar untuk saudara. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini termasuk ghaibiyat. Kita hanya dikasih tahu oleh Nabi bahwa pahalanya sampai. Sampainya berapa, pembagiannya berapa, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya bahwa pahala ini sampai? Dalilnya adalah ketika Nabi didatangi oleh sahabat, ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Itu dalil bahwa pahalanya sampai. Nabi ketika menyembelih kurban, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini ku sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad siapa? Banyak sekali yang sudah meninggal dunia. Dia ambil kambing satu lagi, an al Muhammad wa ummati Muhammad, untuk semua umat Muhammad. Banyak sekali. Itu dalil bacaan untuk orang meninggal secara berjamaah sampai. Tapi sampainya berapa persen ke sini, berapa ke sini nominalnya, wallahu alam bisawab. Kita hanya membahas tentang yang perlu kita yakini bahwa dia sampai, dan perbuatan kita itu perbuatan yang sunnah, bukan yang kita buat-buat. Berikutnya, ketika kemudian saudara-saudara kita, tim media mengatakan, ibu mau didoakan apa? Maka tim ini maupun Ustadz Somad tidak pernah mengatakan kalau Anda nyumbang, Anda didoakan. Kalau Anda nggak nyumbang, Anda nggak didoakan. Sampai hari ini belum. Ucapan selamat milad, ucapan selamat anak lahir, ucapan selamat nikah, barakallahu lakum wa baraka alaikuma. Semua yang datang, saya buatkan videonya, dan saya nggak pernah tahu dia mentransfer atau tidak. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Jadi ketika saya diundang ke Malaysia, tim ini nanya, Ustadz, yang tadi dari masjid itu udah transfer? Saya bilang udah. Itu yang dari kantor tadi udah transfer? Saya bilang udah. Itu yang dari rumah itu tadi udah transfer? Saya bilang udah. Semua yang nanya saya bilang udah. Setelah selesai pas mau pulang, timnya minta maaf. Kami mohon maaf Pak Ustadz. Ternyata yang Ustadz bilang udah itu belum transfer. Kok Ustadz bilang udah? Karena saya nggak pernah ngecek. Saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu. Saya sampai hari ini, dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, saya nggak tahu berapa honor saya dari TV One,
berapa yang Ramadan, berapa yang sahur, berapa yang berbuka, berapa yang damai Indonesiaku, berapa yang tahun baru, nggak tahu saya. Dia transfer atau tidak, saya pun tak tahu. Makanya ketika ada orang nanya, Ustadz Somad itu berapa? Saya tak tahu. Itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini orang ini jual-jual doa ini, mungkin dia pernah kena. Nah, jadi jamaah ini banyak juga yang trauma, kena penyakit namanya Ustadz Traumatic Syndrome. Karena dia pernah mengalami masa lalu dia sweeping semua ustadz begitu. Jangan lupa, Eropa itu menjadi sekuler liberal karena tokoh-tokoh agama di abad pertengahan yang merusak agama. Akhirnya banyak orang menjadi anti tokoh agama dan akhirnya anti agama. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Orang Eropa itu anti agama, gak suka sama tokoh agama, tapi percaya sama Tuhan. Itulah dia namanya agnostik. Kalau ateis gak percaya Tuhan sama sekali. Kalau agnostik, dia percaya Tuhan, tapi agama nggak mau. Kenapa? Karena kejahatan, kenakalan tokoh-tokoh agama. Saya tidak mengatakan saya baik. Saya hanya bercerita tentang bagaimana saya, jamaah yang ikut kajian Ustadz Abdul Somad, bil khusus lagi yang kita setiap seminggu sekali ketemu, mesti tahu. Mesti tahu bagaimana saya, apa yang saya pikirkan, apa yang ada dalam kepala saya, apa yang saya lakukan, apa tindak tanduk saya, mesti tahu. Berikutnya, ibu ikut kajian Ustadz Adi Hidayat. Ibu ikut juga kajian Ustadz Fulan. Ibu ikut juga kajian Ustadz Somad. Apakah ibu mencampur mazhab? Ibu tidak mencampur mazhab. Karena Abdul Somad bukan imam mazhab. Ustadz Adi Hidayat juga bukan imam mazhab. Ustadz-ustadz yang ibu sebut yang lain juga bukan imam mazhab. Ini hanyalah ustadz yang menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi, ijtihad ulama fikih. Ibu akan menyampur mazhab ketika dalam satu masalah ibu campur beberapa pendapat ulama berbeda mazhab. Cara wuduknya, ibu pakai cara wuduk mazhab Syafi'i. Airnya diusap dikit aja. Selesai wudhu, ibu salaman sama suami ibu. Lalu selesai salaman, ibu sholat. Allahu Akbar. Loh, ibu kok nggak wudhu? Wudhu ibu kan udah batal. Ibu bilang nggak batal. Karena kami nggak ada nafsu, nggak apa-apa, nggak batal. Ibu secara fikih sudah bermasalah. Karena mencampur mazhab. Jadi ibu dengar kajian selama ulama, ustadznya benar, bukan liberal, bukan sekuler, bukan khawarij, bukan syiah, bukan mu'tazilah. Selama ahlu sunnah wal jamaah, nggak masalah. Nah, itu. Tapi dalam masalah fikih, jangan campur mazhab dalam satu masalah. Masalah wudhu, cara wudhunya mazhab Syafi'i, yang membatalkannya juga mazhab Syafi'i. Jangan cara wudhunya Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki. Jangan begitu. Adapun ibu wuduknya Syafi'i, setelah itu sholatnya Maliki, tidak batal, karena saya wuduk Syafi'i. Habis itu saya sholat di Maroko, imam saya bermazhab Maliki. Bismillahnya nggak ada sama sekali. Kunutnya sebelum ruku, sholatnya sah. Nah, ini tentang masalah mencampur mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu, demikian Bang Alvin. Baik, masyaallah tabarakallah. Sudah pukul 21.18 terus closing statement ini terkait dengan bagaimana kita menyikapi sebuah keterpurukan, kesedihan. Ini berangkatnya dari sahabat saya pernah cerita, Ustaz. Jadi beliau mau nikah gitu ya, mau nikah dengan salah seorang akhwat, nggak punya biaya, bingung untuk uang mahar, uang acara, dan lain sebagainya. Nah, 3 hari sebelum menikah, sahabat saya ini kecelakaan, Ustaz. Brak, motor rusak, badan semua juga ada beberapa bagian yang luka, ada yang patah. Nah, kemudian setelah itu, justru dari kecelakaan itu, sahabat saya dapat ganti rugi, Ustaz. Ganti rugi yang nilainya itu bisa mengcover maharnya, acaranya. Apakah
kita sebagai seorang hamba ketika menghadapi keterpurukan masalah, yang harus ditonjolkan adalah sikap husnuzon kita, Ustaz ya. Bahwa setiap ada kesulitan tuh pasti ada kemudahan berikutnya. Apakah memang harus itu husnuzon terus, Ustaz? Saya sudah berumur 46 tahun. Kehidupan saya tak sama dengan kawan-kawan saya yang umur saya sama. Walaupun sama-sama umur 46, tapi jalan hidupnya tak sama, karena hidup saya ini zigzag. Dari perjalanan hidup itu, saya ambil kesimpulan, menghadapi ujian hidup, hanya dua saja, tak lebih. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha. Maka Allah berikan lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita minta. Saya ulang sekali lagi. Husnuzan, ridha, maka Allah balas lebih dari yang kita inginkan, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita minta. Mau percaya, mau tidak, saya mengalaminya dalam hidup saya. Sampai hari ini saya malu berdoa sama Allah. Kenapa? Karena Allah kasih saya lebih dari yang saya minta, lebih dari yang saya pikirkan, lebih dari yang ada pernah dalam cita-cita saya. Berbagai macam ujian hidup. Lepas dari PNS, berhenti ceramah 4 bulan. Gara-gara ketemu calon presiden. Bulan 11 April saya ketemu. 12 April Twitter saya diretas. Meme, fitnah-fitnah ke Abdul Somad. Dapat rumah dari capres. Abdul Somad buat macam-macam, hancur semuanya. Nomor saya dirusak. Nomor saya diretas, di cloning. Akhirnya 4 bulan saya tidak keluar sama sekali. Selama 4 bulan ini apa kerja saya? Selama 4 bulan ini kerja saya cuman menulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Jadi, minta ambil yang coklat. Nulis, makan, sholat. Nulis, makan, sholat. Jadi, inilah jadi yang saya bawa pertama ke Sudan. Saya tulis sendiri. Yang awalnya referensi itu 1 kamar, tapi nggak pernah tersentuh karena saya sibuk tausiah ceramah. Nulis, makan, sholat, nulis, makan, sholat, nulis, makan, sholat. Jadi, setelah diedit, direvisi sampai saya ke Sudan, ini jadinya. Habis itu sidang cum laude. Habis itu saya ke Brunei, dikasih profesor. Tidak pernah terpikir di kepala saya akan profesor luar negeri. Tak pernah saya berdoa sekalipun. Lakukan apa yang disuruh Allah. Minta sama Allah. Ngadu sama Allah. Usaha maksimal. Kalau sesuai doamu dengan yang terjadi, bersyukurlah. Kalau tidak sesuai apa yang kau minta dengan yang terjadi, ridhalah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah kasih kepadamu apapun yang kau mau selama kau ridha. Tapi memang nggak bisa diceramahkan, nggak bisa diomongkan. Saya berusaha untuk membahasakannya, tapi ibarat memanah, nggak kena dia, nggak kena. Saya berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa, dengan kata, dengan cara ngomong, nggak mengena dia. Sampai nanti akhirnya antum mengalami dalam hidup antum. Dan setelah itu antum merasakan yang macam saya rasakan. Habis itu baru antum bilang, memang betul yang Ustaz sampaikan kemari. Betul kan? Ah betul. Apanya yang betul? Pokoknya betul lah Pak Ustaz. Karena antum pun tak bisa menceritakannya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebuah closing statement yang sangat luar biasa, bahwa ketika kita sedang mengalami ujian dalam hidup, keterpurukan dalam hidup, 2 kunci yang Ustadz Abdul Somad sampaikan, yaitu pertama husnuzon, yang kedua ridho kepada ketetapan Allah.
ketika dua hal ini kita amalkan, maka kita akan dapatkan lebih baik dari apa yang kita inginkan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita bisa mengamalkan. Ya Ustadz. Ini ada yang lebih detail lagi, detail. Ya Ustadz. Saya berangkat ke Sudan bulan Juli. Bulan Juli 2019. Bulan Juli 2019 saya bawa ini. Saya berharap saya disidang. Apa yang terjadi ketika dicek komputer? Tidak bisa sidang karena kurang 4 bulan. Anda terdaftar bulan November 2017. Anda sekarang datang bulan Juli. Mestinya sidangnya Agustus, September, Oktober, November. Kurang 4 bulan. Saya datang ketemu rektor. Saya tidak langsung husnuzon. Oh udahlah husnuzon aja. Enggak. Saya datang jumpa Pak Dubes. Pak Dubes. Kata Pak Dubes kita jumpa rektor. Profesor Hasan Abbas. Kata Profesor Hasan Abbas. Saya tidak bisa menyidangkan Anda. Karena ini keputusannya bukan keputusan rektor. Tapi keputusan Menteri Pendidikan Tinggi. Kata Pak Dubes. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Beliau sudah meninggal. Duta Besar Indonesia untuk Sudan. Sangat membantu saya. Kata Pak Dubes, ini keputusan negara. Kita tidak bisa intervensi Ustadz Somad. Akhirnya saya pulang. Saya pulang bulan Agustus. Agustus, September, Oktober, November saya pulang. Desember saya baru datang lagi. Desember 11 Desember 2019 saya sampai di Sudan. Akhirnya begitu begini begono, baru saya disidang di akhir Desember. Apa sebenarnya rencana Allah di sana? Karena 3 Desember ada isu besar yang menyerang saya. 3 Desember isu besar menyerang saya, diviralkan seluruh Indonesia tentang fitnah-fitnah luar biasa. 3 Desember 2019. Bagaimana cara Allah memukul isu itu? Dengan disidangkannya disertasi. Maka hilanglah isu itu dengan berita Abdul Somad cum laude di akhir Desember 2019. Kita balik. Seandainya ikut kemauan saya disidang bulan Juli, menurut keinginan saya Juli. Berarti Desember nanti nggak ada lagi alat untuk menghilangkan isu itu. Allah yang punya rencana. Sampai sedetil itu. Itulah yang membuat saya malu meminta sama Allah. Sidangkan aku Juli ya Allah, sidangkan aku Juli. Kata Allah, kau sidangnya nanti Desember. Karena hasil ini nanti untuk mukul ini, untuk menghantam ini. Maka sejak itu malu saya untuk menceritakan rencana saya pada Allah. Rencanaku begini ya Allah. Tapi kalau menurut engkau baiknya begini, aku ridho. Karena yang sudah-sudah rasanya indah sekali kalau ikut rencana engkau aja ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu bagian yang sangat detail dalam perjalanan hidup saya. Demikian Bang Alvin. Baik, alhamdulillah. Indah sekali rencana Allah, Masya Allah. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru. Terakhir Ustaz, minta ridhonya, minta keberkahannya malam hari ini untuk memimpin doa supaya apa yang sudah disampaikan kita bisa mengamalkan. Doakan juga kita yang mungkin hari ini sedang dalam kondisi yang di bawah, kondisi yang sulit, Allah kuatkan hati-hati kita, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma yassir lana umurana. Engkau memudahkan segala urusan, mudahkan urusan kami. Mudahkan segala urusan kami. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat derajat. Iqdi hajatina, tunaikan hajat kami. Hajat saudara-saudara kami.
Yang sedang dililit hutang, lepaskan dari segala hutang riba. Yang sedang dalam pinjaman, lembutkan hati yang memberikan pinjaman. Bukakan pintu usaha, pintu rezeki, pintu kebaikan. Iftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Waladainan illa qadaitah, tunaikan hutang piutang kami ya Allah. Saudara kami akan menikah, mudahkan urusan pernikahannya, bukakan pintu hati calon mertuanya, bukakan hati pasangannya. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Yang sakit-sakit, ya Syafi, engkau maha menyembuhkan, ya Kafi, engkau maha mencukupkan, ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan, isfi mardana. Saudara kami yang sakit-sakit, sembuhkan ya Allah. Sehatkan ya Allah. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami dengan iman. Wa la tuhinna, jangan hinakan kami dengan kekufuran. Wa ja'alna syakirin, jadikan kami orang yang bersyukur. Bersyukur dengan rumah kami yang mungkin biasa-biasa aja. Bersyukur dengan pasangan hidup kami. Bersyukur dengan anak-anak kami. Jadikan kami orang yang bersyukur ya Allah. Allahumma ja'alna radina liqada'ik, jadikan kami ridha menerima takdirmu. Tapi jadikan juga kami orang yang selalu berusaha untuk merubah yang tidak baik menjadi lebih baik. Setelah kami berusaha, setelah kami mengerahkan segenap tenaga pikiran, berikan kami kekuatan untuk menerima takdirmu. Allahumma ja'alna muhsiniz zan bika, jadikan kami orang-orang yang berprasangka baik selalu dengan keputusanmu. Jadikan kami orang yang ketika keinginan kami sesuai dengan yang kau berikan, jadikan kami bersyukur. Ketika tak sesuai antara yang kami inginkan dengan yang kau berikan, jadikan kami bersabar. Ketika sesuai apa yang kami doakan dengan apa yang kau berikan, jadikan kami bersyukur. Ketika tak sesuai dengan apa yang kami minta dengan apa yang terjadi, jadikan kami orang bersabar ya Allah. La tuzigh qulubana, hati kami sudah kuat malam ini, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah pada kami. Fitnah akhir zaman ini begini kuat. Fitnah akhir zaman ini sangat kuat. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang-orang yang lurus berpikir, berhati lurus, berbuat lurus, berlisan lurus, berkata lurus. Allahumma arzuqni sidqa fil qaul wal ikhlas fil amal. Bil khusus untuk Ustaz Abdul Somad. Jadikan aku benar berkata, ikhlas beramal karena Engkau ya Allah. Begitu juga dengan kami semua ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bang Alvin Firdaus beserta tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Pekanbaru, sahabat-sahabat kami hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Sebagaimana kami bersaudara di dunia ini, buat juga kami bersaudara di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin. Terima kasih Bapak Ibu, adik, kakak. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Allah memiliki kesempurnaan, kekurangan semua datang dari Al-Fakir Abdul Somad. Jazakumullah khairal jaza. Tetap istiqomah, tetap jaga hati, tetap jaga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.